Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5. Wah, tidak terasa ini adalah bab akhir dari pembelajaran kita di semester 2. Mau tahu pelajarannya tentang apa? Yuk kita simak bersama. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu bab 12 tentang mengenal ragam motif batik Betawi. Di kelas 5 semester 2 ya. Ragam motif batik Betawi. Batik termasuk salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh United Nations Education, Scientific and Culture Organization atau UNESCO pada 2009. Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki batik dengan corak atau motifnya masing-masing. Salah satunya adalah masyarakat Betawi yang juga memiliki batik dengan motif tersendiri. Motif batik Betawi ini memiliki ciri khas, yaitu warnanya yang mencolok dan coraknya yang menggambarkan nilai dan kebudayaan Betawi itu sendiri. Tahun 2017, batik Betawi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Batik Betawi adalah salah satu kerajinan khas tradisional Jakarta. Pembuatan batik ini sudah dimulai sejak abad ke-19 dan populer di Batavia. Kala itu, kreasi batik karya Metjeler dan Van Zuylen sangat diminati oleh masyarakat kelas atas dari Belanda, Cina, dan pribumi elit sebagai penghasil batik di masa lalu. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan tulis dan capak. Bahan kainnya berupa sutra, ATDM, prima, primis, dan dobi. Motif batik Betawi sangat beragam karena pengaruh dari budaya Arab, Belanda, dan Cina. Motif batik Betawi antara lain Dododio, Makronda, Rasmala, Nusa Kelapa, Lereng, Ondel-ondel, Paselo, Salakanagara, Al-Betawi, Kondang-dia, Langgara, Warakas, Daun Tarum, Ngedrop, Kampung Marunda, Ngeluku atau Bajak Sawah, Ngelancong atau Bedengenan, Nandur, Burung Hong, Numbuk Padi, Baritan, Sulur, Jawara, Ronjeng Uriban, Payung Cokek, Ulung Ulung, Bodol Biru, dan lain-lain. Wah, ternyata banyak sekali ya motif batik Betawi. Ini dari namanya aja sudah sangat banyak. Tapi kita mempelajari itu semua nih ya. Kita mempelajari ada 7 motif batik Betawi. Batik Betawi memiliki filosofi sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Motif batik Betawi juga memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, motif jali-jali. Wah, seperti lagu ya. Ini dia si jali-jali. Oke, kita lanjut. Jali-jali adalah pohon yang dulunya banyak tumbuh di Jakarta. Motif ini ingin menggambarkan kenangan terhadap Jakarta di masa lampau yang banyak ditumbuhi pohon jali-jali. Buah dari pohon jali-jali ini dulunya banyak dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai kalung dan gelang. 2. Motif Salakanagara. Gunung Salak adalah sebuah gunung yang dipercaya mempunyai kekuatan untuk melindungi tanah Jakarta. Oleh karena itulah, nama Gunung Salak diabadikan dalam motif batik Salakanagara. Motif ini menggambarkan kerajaan pertama yang didirikan Akit Tirem di Batavia pada tahun 130 Masehi.
Lanjut yang ketiga, motif rasa mala. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi mempercayai bahwa ada suatu pohon yang bernama rasa mala yang merupakan pohon sakral karena dapat memberikan perlindungan. Nama motif batik rasa mala terinspirasi dari pohon rasa mala ini. Motif rasa mala ini menggambarkan betapa padunya isi alam semesta dan saling melengkapi. Pada saat itu, pohon rasa mala banyak tumbuh di wilayah Jakarta. 4. Motif ondel-ondel pucuk kerebung. Mungkin motif ini tidak asing ya bagi kamu semua karena sering mendengar kata ondel-ondel. Pasti kalau dengar motif-motif ondel ada gambar ondel-ondelnya. Oke, motif ondel-ondel pucuk kerebung memiliki makna bahwa masyarakat Betawi merupakan orang yang jujur dan apa adanya. Motif ini pada umumnya menggunakan warna dasar biru dan hijau. Gambar ondel-ondel terletak di kain bagian tengah. Kemudian untuk pucuk kerebung ditempatkan di bagian tepi kain. 5. Motif pengantin Betawi. Motif ini menggambarkan pakaian pengantin laki-laki dan perempuan. Motif ini sendiri adalah perpaduan budaya Betawi, Tionghoa, Cina, dan Arab. Pada motif ini, pengantin perempuan menggunakan cadar yang menunjukkan sisi religius masyarakat Betawi. Selain itu, pemakaian cadar ini juga bermakna bahwa perempuan Betawi selalu menjaga sifat malu, yaitu dengan tidak memperlihatkan wajah ataupun auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. 6. Motif Nusa Kelapa. Motif ini menggambarkan daerah Jakarta pada masa lampau. Jakarta adalah daerah yang masih asli, alamnya masih terjaga, belum digantikan dengan gedung-gedung pencakar langit dan padat penduduk seperti saat ini. 7. Motif yang terakhir ya, motif pencakar langit. Dinamakan motif pencakar langit karena menggambarkan gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta saat ini. Di antara gedung-gedung tersebut ada ondel-ondel yang merupakan maskot Betawi. Gambar pada motif tersebut menandakan bahwa semaju apapun Jakarta, ondel-ondel tetap jadi budaya yang melekat dalam identitas Jakarta. Wah, tidak terasa sudah 7 motif kita pelajari. Jelaskan maknanya dan kenapa dinamakan motif tersebut. Oke, diingat-ingat ya, atau bisa diulang kembali tadi motif-motifnya apa saja dan penjelasannya apa saja, agar kamu lebih memahami dan lebih mengingat. Oke, selain motif-motif di atas, masih banyak lagi motif batik Betawi yang memiliki makna yang mendalam. Batik sering digunakan sebagai busana resmi atau seragam sekolah maupun kantor. Batik ini biasa dijadikan oleh-oleh bagi orang dari luar Jakarta. Fungsinya kurang lebih sama dengan kain batik pada umumnya. Tulislah kalimat tanya berdasarkan jawaban yang tersedia di bawahnya. Yeay, kita sudah sampai ke soal. Oke, soal nomor 1. Di sini ada jawaban. Bukti kecintaan masyarakat Betawi terhadap batik adalah batik masih tetap produksi, dipakai di kantor-kantor, di sekolah, dan acara lainnya. Kira-kira pertanyaannya apa? Mungkin bisa seperti ini ya, apa bukti kecintaan masyarakat Betawi terhadap batik? Oke, lanjut ya. Yang kedua ada jawaban, batik khas Betawi dipengaruhi juga oleh bangsa Arab dan Cina. Kira-kira apa ya? Kalau misalnya apa yang mempengaruhi batik khas Betawi? Atau dari mana pengaruh batik khas Betawi? Nah, itu mungkin lebih enak ya, dari mana pengaruh batik khas Betawi. Batik khas Betawi dipengaruhi juga oleh bangsa Arab dan Cina.
Lanjut yang ketiga, ada jawaban motif batik menggambarkan kejujuran dan sikap apa adanya dari masyarakat Betawi. Kalau tidak salah ingat ya, yang kejujuran itu motif batik ondel-ondel pucuk rebung. Berarti mungkin bisa apa makna dari motif batik ondel-ondel pucuk rebung. Lanjut yang keempat, ada jawaban batik khas Betawi sudah dikenal sejak abad ke-19. Pertanyaannya, kapan batik khas Betawi dikenal oleh masyarakat? Yang kelima adalah jawaban motif batik jali-jali mengungkapkan kenangan masa lalu tentang pohon jali-jali di Jakarta. Itu tadi pertanyaan yang sudah kita buat. Jika kamu ingin membuat pertanyaan yang berbeda karena menurut kamu itu lebih baik, silakan saja. Ya, ini tidak menjadi patokan. Intinya ini adalah hasil diskusi kita bersama. Nanti untuk penentuannya bisa di guru kamu masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tidak terasa ini adalah bab akhir. Berarti bentar lagi kamu akan melakukan part atau sat ya. Jadi ibu harap kamu terus semangat belajarnya agar nilai sat atau part kamu lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Dan kamu semua dapat naik ke kelas 6. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.